tapasada marohata martamiat kita. Asin roha madihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hata nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasan partanyangata di Borginon. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 14. Mamuka sian ayat 25 sahatro di ayat 27. Dihita namba buah Bibel tabuka ma Bibel ta asata jaha hatani tu hatta secara responsoria. Mulai ayat 25 sahatro di ayat 27 di bidu 14. Songonoma hatani tu hatta tu hita. Taringot tu nama suadahot diri ayat 25. Alai torop do halak nama dongani ibana. Jadi humusor ma ibana nin nama madok nasida. Dang tarbahen gabe sisiaku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihuton au. Unang di pauli jolo ojahana hape dang tuk gogona pasahat tossa gabe surahan di sudi halak namardidasa ibana. Ise raja na borhat marmusu mangalodongan na raja na sojumolo hudul mamikiri manang natardo pakosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahopi ibana mardongan 2 loksa. Hamupe dang tarbahen agia ise hamu gabe sise aku anggo so tartadi kosa nasa nadi ibana ima sahatna. Nagabe topik dihita di bagasan partanya ngata patardo saluhutna diado panituhani ima topikta. Amang inang upara dehami jamita di bagasan hata Indonesia tapayuti hutma di bagasan las niroha. Topik pertanyaan lugu kita pada malam hari ini semua nyata di hadapan Tuhan. Amang inang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan langsung memberitahukan kepada kita satu poin penting pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita pada malam hari ini. Bagaimana seharusnya pengikut Yesus itu. Tuhan Yesus dalam ayat 26 mengatakan kepada kita dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini menjadi pesan yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Ketika kita mendengarnya mungkin kita bertanya, apa Yesus sungguh-sungguh serius menyuruh kita membenci anggota keluarga kita yang lain? Itu serius atau enggak? Apa ini yang Tuhan kita mau untuk kita lakukan bersama-sama? Membenci saudara-saudara kita sendiri. Tentang hal ini, orang Timur Dekat waktu itu mereka punya tradisi tentang komitmen. Bagi mereka, komitmen untuk keluarga itu melampaui, ada di atas dari segala komitmen yang bisa mereka lakukan setiap hari. Artinya, mereka selalu mengutamakan, mendahulukan keluarga daripada yang lainnya. Tetapi dalam ayat yang pertama firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus menekankan kepada mereka dulu dan juga kepada kita saat ini, Yesus itu harus menjadi prioritas yang utama bagi semua orang percaya.
Jika Donald Trump pernah berkata American first, orang Kristen harus berkata Jesus first. Yesuslah yang pertama untuk kita semua. Sehingga kata membenci yang dipakai Tuhan kita Yesus Kristus dalam ayat yang pertama ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan perbandingan dalam bahasa Ibrani. Artinya, amang inang saudara-saudara terkasih, ini tidak bisa kita pahami secara harfiah. Kalau kita disuruh membenci, ya kita harus benci. Bukan seperti itu yang Tuhan kita maksud dalam ayat yang pertama. Kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, jika mata kananmu menyebabkan engkau berdosa, cungkil dan buanglah. Atau dalam yang lain, ayat yang lain, jika tangan kananmu menyebabkanmu berdosa, potong dan buanglah. Tentu dalam ayat-ayat itu Tuhan kita Yesus Kristus tidak memerintahkan kita supaya kita memotong-motong anggota tubuh kita. Karena yang namanya dosa itu bukan berasal dari mata ataupun dari tangan. Semua bersumber dari hati kita sendiri. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui Lukas pasal 14 ini adalah terkadang Yesus mau katakan kepada kita, terkadang kita harus melakukan sesuatu tindakan yang radikal ketika itu berurusan dengan dosa. Kita harus mengambil tindakan yang radikal jika itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Harus ada kesediaan dan keberanian melakukan sesuatu yang mungkin bahkan tidak atau di luar bayangan saudara-saudara keluarga kita sendiri. Sehingga amang inang saudara-saudara yang terkasih, pengabdian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam ketaatan kita kepadanya, kita harus memposisikan keinginan Yesus itu total. Itu mutlak harus kita utamakan. Sehingga sepertinya kelihatannya kita membenci semua yang bertentangan dengan keinginan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sekali lagi amang inang saudara-saudara terkasih, kata membenci yang dipakai Tuhan kita Yesus Kristus dalam ayat yang pertama ini adalah dalam bentuk perbandingan. Perbandingan. Tidak boleh ada kasih kita atau cinta kita yang lebih besar daripada kepada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dalam rangka itu Tuhan kita memberi dua contoh pembelajaran kepada kita. Pembelajaran yang pertama, Yesus berbicara tentang keluarga dalam ayat 26. Yesus berbicara tentang bapak, ibu, istri, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ini yang pertama, tentang keluarga. Yesus mau katakan kepada kita, cinta kita kepada Yesus harus lebih besar, harus lebih banyak daripada cinta kita kepada keluarga kita. Amang inang saudara-saudara terkasih, di sini Tuhan kita Yesus Kristus bukan mau menghilangkan cinta kita kepada keluarga kita. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus bukan mau mengurangi kadar cinta kita selama ini kepada anggota keluarga kita. Justru Yesus menyebut keluarga yang pertama dalam contohnya pada malam hari ini. Karena sepertinya Tuhan kita Yesus Kristus tahu keluargalah yang paling membutuhkan kita kapanpun dan dimanapun kita atau mereka berada. Keluarga kita lah yang paling membutuhkan kita. Kita semua tentu sangat mengasihi keluarga kita. Sampai-sampai apapun yang terjadi, kita tetap akan mengasihi keluarga kita. Bahkan ketika keluarga kita melakukan kejahatan bagi orang lain, tentu kita tidak mau keluarga kita yang melakukan kejahatan itu mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena kita mengasihi keluarga kita. Meski mereka berbuat jahat kepada orang lain, mereka adalah keluarga kita, kita tetap mengasihi mereka.
Dan karena kita sangat mengasihi keluarga kita, Tuhan Yesus tahu tentang itu. Tuhan Yesus mau ingatkan kita, keluarga kita bisa memberikan kepada kita tuntutan yang besar bagi kita. Sehubungan dengan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan jika kita mau jujur dalam banyak hal, kita banyak mengorbankan Yesus untuk kepentingan keluarga kita. Itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang sebenarnya sangat menyedihkan dalam hal iman kita masing-masing. Amang inang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ibu Kristen. Seorang ibu Kristen ini berkata, sekarang saya sudah mulai rajin ke gereja. Ini seorang perempuan ibu Kristen. Sekarang saya sudah mulai rajin ke gereja. Setahun ini saya absen datang ke gereja katanya. Dalam beberapa hari ini ketika saya mulai rajin ke gereja, setiap saya berangkat ke gereja, saya selalu memberitahukan suami saya. Saya katakan, saya ke gereja ya. Tetapi apa respon suami saya? Suami saya melarang. Jangan pergi ke gereja, kata suaminya. Lelah, capek si perempuan atau istri ini berdebat terus sama suaminya hanya gara-gara untuk ke gereja. Sampai-sampai dia nggak mau lagi memberitahukan suaminya ketika dia mau pergi ke gereja. Toh juga berantem ujungnya. Di hari tertentu, kata si perempuan itu, saya mengikuti persekutuan perempuan di gereja. Tetapi suami saya selalu mengeluh. Dia katakan, saya harus ada di rumah. Lalu si perempuan ini berkata dalam hatinya, bagaimana saya bisa bertumbuh dalam hubungan saya dengan Yesus Kristus? Suami saya sifatnya seperti ini. Amang inang, ada istri yang ingin bertumbuh dalam iman. Ada seorang perempuan ingin menjalin hubungan dengan Kristus. Tapi tantangan terbesarnya ada dari keluarganya. Dari suaminya sendiri. Kejadian bisa berbalik. Bisa saja tantangan berasal dari istrinya sendiri. Ada lagi cerita yang lain, seorang perempuan dia menikah dengan seorang laki-laki India. Kebetulan perempuan ini Kristen. Ada tradisi bagi orang-orang India itu. Mereka harus melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga setiap rumah tangga atau keluarga bisa diterima secara sosial, diterima oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Padahal sesudah dilihat tradisi itu, kegiatan itu, si istri atau perempuan Kristen itu merasa ini bertentangan dengan iman saya. Saya tidak bersedia untuk hadir ke sana. Benar, si istri itu tidak mau menghadiri kegiatan tersebut. Akibatnya apa? Suaminya marah besar. Bukan hanya suaminya, komunitas yang ada di sekitar rumah tangga mereka kecewa berat terhadap si istri. Setiap saat suami selalu menekan istrinya supaya hadir dalam kegiatan itu. Tetapi istrinya tidak mau kompromi dengan apa yang salah. Halangan untuk menjalin hubungan dengan Kristus bahkan datang dari keluarganya sendiri, suami dan juga lingkungan sekitar dia hidup. Tetapi bukan hanya itu, ada seorang perempuan dia bertunangan dengan laki-laki, tetapi orang tua dari laki-laki itu mengkritik iman dari perempuan itu. Rupanya mertuanya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Ia selalu mengkritik tentang apa yang diimani oleh perempuan Kristen itu. Bapak Ibu saudara terkasih, melalui ayat 16 ini Tuhan kita Yesus Kristus mau bertanya kepada kita semua. Siapa yang mengendalikan hidupmu saat ini? Siapa amang inang yang akan mengendalikan hidup kita hingga pada saat ini? Tuhan kita Yesus Kristus bukan mau supaya kita semua tidak mengasihi keluarga kita.
Tapi kalau kita tetap ingin menyenangkan manusia, kalau kita tetap ingin menyenangkan keluarga kita hingga kita berdosa, menyenangkan keluarga kita hingga kita menjauh dari gereja, menjauh dari Tuhan, kita akan berurusan dengan Yesus. Khotbah minggu katakan, pergilah engkau setan, iblis. Iblis artinya musuh Kristus. Hanya gara-gara keluarga, jangan kita mau menjadi musuh Kristus. Tuhan kita tidak menghendaki kita semua menjadi musuh Kristus. Ini yang pertama tentang keluarga. Lalu yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang diri kita sendiri. Diri kita masing-masing. Dan inilah yang paling sulit untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bahkan nyawanya sendiri, dia tidak membenci nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Kata membenci ini sama seperti yang pertama tadi tentang keluarga. Di sini Tuhan Yesus juga tidak mau kita membenci diri kita sendiri. Bukan itu yang Tuhan kita inginkan. Tapi melalui perbandingan Yesus mengatakan, baiklah pertimbanganmu untuk dirimu sendiri itu harusnya lebih rendah daripada pertimbangan-pertimbangan kita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Yesus harus selalu ada di atas. Yesus harus selalu yang utama dalam hidup kita. Dalam hal diri sendiri, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita malam hari ini, jika engkau muridku, kata Tuhan Yesus, engkau tidak boleh berpusat kepada dirimu sendiri. Engkau tidak boleh berpusat kepada dirimu sendiri. Melalui ini kita mau disadarkan, sebagai orang berdosa, semua kita berpusat pada diri kita sendiri. Itu natur kita. Itu alaminya kita. Kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berpikir tentang kebutuhan kita. Kita berpikir tentang keinginan kita sendiri. Kita berpikir tentang pencapaian hidup kita. Itulah natur kita. Itulah alaminya kita. Tetapi Yesus Kristus katakan, jangan hidup seperti apa naturmu. Hidupmu harus berpusat kepadaku, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini bukan natur kita. Bukan alami kita hidup berpusat kepada Yesus. Berpusat kepada Yesus itu kerja Roh Kudus. Berpusat kepada Yesus itu karya Roh Kudus dalam diri kita. Kalau natur kita berpusat kepada diri sendiri. Sehingga amang-inang Bapak Ibu saudara terkasih yang pertama tadi, mengasihi Yesus lebih daripada keluarga. Lalu kemudian yang kedua, mengasihi Yesus bahkan lebih daripada nyawa kita sendiri. Apakah kita mampu melakukannya? Amang-inang, kalau kita merasa kita tidak mampu melakukannya, saya mau katakan kepada kita, memang satu pun di antara kita tidak mampu melakukan itu. Gak ada satu pun dari kita yang mampu. Lebih mengutamakan Yesus daripada keluarga kita, lebih mengutamakan Yesus daripada nyawa kita sendiri. Itu bukan natur kita, sekali lagi kami sampaikan kepada kita. Tidak mudah bagi kita semua untuk bisa melakukannya. Itu makanya Tuhan Yesus tegaskan kepada kita dalam ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita pada malam hari ini ingatkan kita semua. Orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang bersedia mengorbankan dirinya. Mau jadi pengikutku, kata Tuhan kepada kita malam ini, kurbankan hidupmu, dirimu. Ini permintaan yang sangat berat. Bagi kita yang punya natur berpusat pada diri kita sendiri. Sehingga amang-inang saudara-saudara terkasih, Tuhan kita Yesus katakan kepada kita malam ini, kasihi aku.
Kata Tuhan Yesus, kasihi aku lebih daripada keluargamu. Sehingga kasihmu kepadaku dalam konteks perbandingan, karena kasihmu kepadaku itu kelihatannya seperti engkau membenci keluargamu. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan kasih aku lebih daripada dirimu sendiri. Lebih daripada nyawamu sendiri. Sehingga karena kasihmu kepadaku yang lebih besar itu, dalam konteks perbandingan, itu kelihatannya seperti engkau membenci bahkan nyawamu sendiri. Itulah yang mau disampaikan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sehingga Tuhan menunggu respon kita yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Apa responmu? Jesus first or not? Yesus yang utama dalam hidupmu atau bukan? Kita harus merespon apa yang menjadi tawaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jawablah pertanyaan Tuhan Yesus itu secara pribadi kita masing-masing. Karena itu akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Apa jawaban kita, itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan katakan, aku harus lebih utama daripada keluargamu. Tuhan katakan, aku harus lebih utama daripada nyawamu. Apa responmu? Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, saya akan bekerja keras Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang katakan, saya akan berjuang keras Tuhan untuk mengutamakanmu daripada keluargaku atau bahkan nyawaku sendiri. Sabarlah Tuhan, aku berjanji, aku akan berusaha keras. Amang Inang, jika seperti itu respon kita, saya pribadi mau katakan kepada kita, itu tidak akan pernah berhasil. Usaha kerja keras kita itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Berusaha keras tidak pernah bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Usaha kita tidak pernah bisa. Ingat natur kita. Apa yang diminta Tuhan Yesus itu bukan alaminya kita. Satu-satunya cara untuk kita yang tepat merespon tuntutan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa itu, menuntut keputusan yang sangat radikal itu, kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu satu-satunya cara. Datang kepada Tuhan kita Yesus, berlutut di hadapannya, rendahkan dirimu, lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengenalku. Naturku, diriku Tuhan, bukan untukmu. Berpusat kepadaku itu natur. Tuhan, Kau mengenal aku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Tuhan, Kau mengenal aku. Aku tidak mampu melakukannya. Itu bukan natur. Kita harus datang ke hadapan Tuhan dan merendahkan diri kita, mengaku diri kita tidak mampu. Jikapun aku pantas disebut sebagai muridmu. Saya ulangi sekali lagi Amang Inang. Jikapun aku pantas disebut sebagai muridmu, itu terjadi bukan karena naturku. Itu terjadi karena Engkau yang bekerja di dalam aku melalui Roh Kudus-Mu. Jikapun aku dilayakkan menjadi muridmu, itu pekerjaanmu, bukan usaha kerja kerasku. Amang Inang, itulah satu-satunya cara. Itu satu-satunya cara sehingga kita semua bisa menjadi murid Yesus. Bukan usaha kerja keras kita, tapi karya besar Tuhan kita dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Itulah yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya ini yang Paulus tekankan. Aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu ya Amang Inang. Aku akui Tuhan, aku nggak sanggup, aku tidak mampu, supaya kuasa Kristus mengalir atasku. Hanya itu satu-satunya cara supaya kita bisa menjadi murid Yesus. Datang kepada Tuhan, akui kita tidak mampu. Engkau kenal aku Tuhan, aku tidak mampu mengutamakanmu lebih daripada keluargaku, bahkan nyawaku sendiri. Itu menjadi langkah awal bagi kita, sehingga kekuatan Tuhan mengalir ke dalam hidup kita. Amang Inang, saudara-saudara terkasih, kita tidak mampu melakukannya. Kita lemah. Kita tidak mampu lebih mengasihi Tuhan kita daripada keluarga dan juga hidup kita. Sehingga jawabannya bukan Tuhan saya akan bekerja keras, Tuhan saya berjanji akan selalu beribadah supaya saya mengutamakanmu. Bukan itu jawabannya. Jawabannya akui kelemahanmu, akui ketidakmampuanmu di hadapan Tuhan. Itu topik pertanyaan kita malam hari ini. Semuanya nyata di hadapan Tuhan kita. Akui ketidakmampuanmu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Demikian Amang Inang, saudara terkasih, satu-satunya cara kita bisa hidup sebagai murid Kristus, satu-satunya cara kita semua bisa hidup sebagai murid Yesus hanya berkat kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Sehingga firman ini mau mengingatkan kita semua malam ini. Firman ini mau ingatkan kita. Jika kita ingin belajar mengasihi Bapak kita, jika kita ingin belajar mengasihi ibu kita, jika kita ingin belajar mengasihi abang adik kita, jika kita ingin belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, kita harus memulainya dari mengasihi Yesus dahulu. Kasihi Yesus dahulu. Sehingga tidak pernah benar kita katakan, aku mengasihimu Bapak, aku mengasihimu Ibu, aku mengasihimu istriku, tetapi kita tidak mengasihi Yesus. Kita tidak menduluakan Yesus dalam hidup kita. Benarlah, kasih kita kepada Yesus itu, kasih kita kepada Yesus tidak pernah mengurangi atau menghilangkan kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada diri kita sendiri. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, kasih kita yang luar biasa besar kepada Yesus gak pernah mengurangi atau menghilangkan kasih kita kepada keluarga kita, juga kasih kita kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ini poin yang terakhir disampaikan firman Tuhan untuk kita. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan firman ini sebelum dia naik ke kayu salib. Yesus katakan ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Pada saat itu para murid Yesus belum paham, belum tahu, belum mengerti bahwa mereka akan menyerahkan nyawa mereka untuk Yesus. Mereka belum tahu tentang itu. Mereka murid Yesus, tapi nanti mereka akan menyerahkan nyawanya karena Yesus Kristus. Kenapa mereka mau menyerahkan nyawanya untuk Yesus? Itu respon iman mereka. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk mereka. Respon iman mereka. Itu makanya firman Tuhan katakan kepada kita,
Aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Responlah, kita serahkan segala sesuatu untuk Yesus. Ayat 33. Katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Semua pengikut Yesus tahu harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Amang Inang, saya mau sederhanakan pesan Tuhan Yesus ini kepada kita. Apa yang mau Yesus katakan kepada kita adalah, jika engkau mau menjadi muridku, bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Bersiaplah untuk meninggalkan rumahmu, untuk meninggalkan keluargamu, untuk pergi kemanapun aku akan menyuruhmu. Bersiap-siaplah. Bersiaplah untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita harapkan segala ini, kita harus putus dari semuanya. Untuk bisa bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Bersiaplah, kata Tuhan kita, untuk apa? Tinggalkan semua harta dunia. Tinggalkan semua harta dunia. Tanpa berpikir Tuhan akan mengembalikan 1000 kali lipat untukmu. Bersiaplah. Tinggalkan semuanya. Ikatan-ikatan akan harta itu. Jangan berpikir ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan lipatkan 100, 1000 kali lipat kepada kita. Justru kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan semuanya itu. Bersiaplah untuk apa? Tiru teladanku, kata Tuhan Yesus. Tiru teladanku, ikuti ajaranku. Aku mengampuni, aku mengasihi, aku taat sampai mati. Amang Inang, kita dari natur kita gak mampu kita. Tapi kalau kita benar-benar murid Yesus, kalau kita benar-benar murid Yesus, itu panggilan bagi kita. Sehingga pertanyaannya pada malaman, apakah kita sudah siap? Siap untuk pergi dan mengikut Yesus? Apa jawaban kita? Apapun yang menjadi jawaban kita, semuanya nyata di hadapan Tuhan kita. Semua nyata. Apa yang nyata? Kita gak mampu. Kita gak mampu. Tetapi kita bisa melakukannya di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah murid-murid Yesus yang setia sampai mati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa.